Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Polda Bali laksanakan upacara Hari Bayangkara ke-79. Revisi Perda PWA diharapkan tingkatkan capaian retribusi hingga 500 miliar rupiah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Polda Bali menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di lapangan Puputan Margaran, Renon, Denpasar. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menekankan jajarannya tidak hanya menjadi aparat yang kuat dan disiplin, tetapi juga peka, rendah hati, serta selalu bersinergi dengan masyarakat. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan diikuti oleh ribuan personil Polda Bali, TNI, dan Pecalang. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dalam sambutannya mengatakan dengan berlandaskan semangat Dharma menjadikan jajaran Polda Bali semakin profesional dan dicintai masyarakat. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini yaitu Polri untuk Masyarakat, Polda Bali terus menjadi masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap tindakan kepolisian sebagai bagian masyarakat dan Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Polda Bali terus melakukan evaluasi dan transformasi untuk menjawab dinamika dan tantangan tugas terhadap Polri. Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia pasca telaksananya Pesta Demokrasi yang tentunya memberi energi positif dan semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk terus maju dan bersinergi bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dalam terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai lembaga negara, Polri dan khususnya Polda Bali siap mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Selama 79 tahun, Polri telah melalui berbagai pengabdian dan saat ini penuh kompleksitas perubahan yang serba dinamis, mulai dari perkembangan teknologi, krisis ekonomi, hingga tantangan global yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibnas. Berbagai tantangan tersebut harus disiapkan dengan arif dan bijaksana melalui peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan adaptasi perubahan yang terjadi. Polri sebagai garda terdepan dalam beri perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tentunya tidak bisa bekerja sendiri sehingga memerlukan dukungan semua pihak. Untuk itu, personil Polda Bali senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan sensor krisis pada setiap dinamika yang terjadi. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sesuai tagline peringatan tahun ini. Pertama, senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan sense of crisis terhadap dinamika situasi yang terjadi saat ini. Dua, tingkatkan kepercayaan masyarakat melalui kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tagline Polri untuk Masyarakat. Tiga, tetap semangat dan pegang teguh nilai-nilai tribrata maupun catur prasya dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Harapannya tentunya seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi, polisi ke depan khususnya Polda Bali semakin profesional, semakin dekat masyarakat, semakin banyak berbuat untuk masyarakat sesuai dengan tema untuk tahun ini, Polri untuk Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut disematkan bintang Nararya kepada 3 personel Polda Bali oleh Kapolda Bali. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara Polda Bali tahun 2025 berlangsung semarak di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Serangkaian atraksi menarik dan demonstrasi ditampilkan, salah satunya Kapolda Bali ikut atraksi bela diri Kempo bersama atlet dan tim Kempo Polda Bali.
perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-79 Polda Bali tahun 2025 berlangsung semarak dan meriah. Ribuan pasang mata dibuat takjub oleh penampilan apik Marching Band Polda Bali. Acara puncak yang dipusatkan di lapangan Bajra Sandi Renon dibuka dengan parade megah Marching Band Polda Bali. Dengan formasi yang presisi dan irama yang membahana, para personel Marching Band menampilkan kekompakan dan kedisiplinan yang tinggi. Mereka berhasil memukau para tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Penampilan mereka bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan dari semangat kebersamaan dan dedikasi personel Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Setelah penampilan Marching Band, atraksi HUT Bayangkara kembali dilanjutkan penampilan atraksi bela diri judo dan kempo. Menariknya, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya ikut tampil atraksi bela diri kempo bersama atlet dan tim kempo Polda Bali pada puncak HUT Bayangkara kali ini. Kapolda Bali yang juga sebagai mantan atlet Sorinji Kempo tampil apik dan lincah dalam setiap gerakan bela diri kempo, memberikan kesan berbeda dalam HUT Bayangkara. Sebagai atraksi menjadi sorotan utama dalam perayaan HUT Bayangkara kali ini, menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan Polda Bali dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Masyarakat Bali pun menyambut antusias acara ini, merasa lebih aman dan terlindungi dengan kehadiran Polri yang selalu siap siaga. Yana dan Winate, Bali TV. Pemirsa, kasus narkoba di Kabupaten Buleleng masih cukup tinggi meski penanganannya gencar dilakukan hingga kini. Untuk itu Kapolres Buleleng, Widwan Sutadi menyebutkan narkoba adalah pekerjaan rumah terbesar yang masih harus diselesaikan oleh Polres Buleleng. Pada puncak peringatan HUT ke-79 Bayangkara di lapangan Ngurah Rai, Singaraja, Kapolres Buleleng menyatakan bahwa kepolisian di samping memelihara keamanan juga memerangi kejahatan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang bersinergi dengan berbagai pihak dan masyarakat itu sendiri. Kapolres Widwan juga menyebutkan masalah yang meresahkan sosial di masyarakat seperti narkoba dan judi daring masih perlu penanganan yang serius. Ya, harapannya pada masyarakat tentu kami mengharapkan agar peran serta aktif masyarakat yang ikut juga berpartisipasi untuk menekan masalah-masalah sosial yang meresahkan di masyarakat seperti narkoba dan judi online. Ya kita sama-sama tahu ya cukup mengganggu ya. Ketentraman, mengganggu keteraturan sosial, ya masyarakat banyak yang punya hutang, bunuh diri, ngamuk-ngamuk. Sementara Bupati Buleleng Nyoman Sujidre membenarkan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah masalah narkoba. Jadi masih banyak sekali yang terutama anak-anak sekolah ya, yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba, kemudian masyarakat pada umumnya, kemudian yang perlu juga diberikan perhatian adalah itu. Serangkaian peringatan HUT Bayangkara tahun ini, berbagai kegiatan dilaksanakan Polres Buleleng seperti bedah rumah, bakti kesehatan, bantuan sosial kepada masyarakat, dan berbagai kejuaraan. Yaseri Yuli, Bali TV. Revisi Perda Pungutan Wisatawan Asing diharapkan tingkatkan capaian retribusi hingga 500 miliar rupiah. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Saksikan Utsawa Parade Gong Kebiar Anak-anak Jembrana Karangasem Selasa 1 Juli 2025 pukul 20 WITA live di Bali TV. Pemirsa, realisasi retribusi pungutan wisatawan asing atau PWA pada tahun 2024 dinilai masih belum optimal. Hal ini menjadi sorotan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Bali saat menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bali tahun 2024. Menanggapi hal ini, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PWA. Perda PWA yang mulai berlaku mulai tanggal 14 Februari sampai Desember 2024 diperoleh penerima realisasi 318 miliar rupiah. Pencapaian ini baru mencapai sekitar 32% dari target. Ia memaklumi realisasi PWA masih jauh dari target, sebab kebijakan ini kali pertama memberlakukan di Bali. Ia juga mengakui terdapat kelemahan dalam Perda PWA, yakni tidak mengatur kerjasama dengan pihak ketiga. Pada saat merancang Perda di awal, Koster menjelaskan ia berpandangan niat baik saja tanpa imbal jasa dari pihak ketiga, namun ternyata tidak bisa mengoptimalkan realisasinya. Gubernur Koster mengatakan bekerja sama dengan pihak ketiga ini dilakukan di hotel karena hotel merupakan pintu masuk wisatawan. Di bulan Juli 2025, direncanakan MOU ini dapat berjalan. Jika MOU ini dapat berjalan, maka pemasukan dari PWA bisa meningkat. Itu 30 hari, 180 hari. Kalau di Bali 168 itu rata-rata 933 juta per hari. Kalau dikalikan total penuh satu tahun kira-kira 340 miliar. Kalau kita tidak melakukan perubahan apa-apa, Astokare dengan Perda yang baru, Pergub yang baru, kita berharap pencapaiannya akan meningkat dari bulan Agustus nanti sampai bulan Desember. Koster telah menghitung sejauh ini jumlah PWA masuk ke Bali per bulan Juni 2025 sebanyak 168 miliar rupiah. Jika dihitung 6 bulan terdapat 180 hari, jika dibagi 6 bulan, maka rata-rata PWA yang didapat yakni 933 juta rupiah per hari. Begitu Perda PWA baru diterapkan, peruntukannya akan langsung digunakan untuk tahun 2026. Selain untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam, paling tepatnya akan diberikan kepada desa adat. Yana dan Winate, Bali TV. Pemirsa, rapat paripurna ke-20 DPRD Provinsi Bali masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 digelar di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin sore. Agenda rapat diisi penyampaian jawaban dan penjelasan Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2029 ini sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, Koster sepakat dalam pelaksanaan APBD untuk lebih fokus pada program produktif di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Terhadap pandangan umum fraksi Gerindra PSI tentang Silpa, Koster menyampaikan bahwa Silpa tidak terikat. 57,778 miliar rupiah telah dialokasikan untuk belanja daerah pada RAPBD perubahan tahun anggaran 2025. Mengenai pandangan fraksi-fraksi tentang pungutan wisatawan asing, pada prinsipnya pihaknya sangat setuju dan saat ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pungutan wisatawan asing. Itu akan ditayangkan hariannya berapa masuk pungutan wisatawan asing ini, dan peruntukannya akan langsung mulai 2026 diirmak, jadi ditentukan peruntukannya langsung, yaitu untuk karena di Perda itu adalah untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam, paling tepat ini lokusnya adalah desa adat. Jadi kalau desa adat 300 juta per desa adat kali 1.500 sudah 450 miliar. Kalau jadikan 350 juta per desa adat, ya nambah lagi 75 miliar. Berapa dia itu? 450 tambah 75, 525. Mudah-mudahan dia klub 525 2026, karena kita berencana akan menaikkan anggaran untuk desa adat 50 juta. Mudah-mudahan bisa terwujud. Terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat Nasdem terkait Silpa dan pinjaman daerah sebesar 1,4 triliun rupiah, Koster menjelaskan bahwa pinjaman daerah sebesar 842 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024 tidak direalisasikan. Sedangkan Silpa sebesar 623 miliar rupiah dari Silpa terkait dan tidak terikat sudah dialokasikan dalam RAPBD perubahan tahun anggaran 2025. Terhadap pandangan fraksi Partai Golkar mengenai realisasi dana BOSP yang melebihi anggaran, Koster menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena perbedaan antara tahun anggaran dengan tahun ajaran. Selisih lebih atau kurang dalam penganggaran maupun realisasi akan dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Yana, Bali TV. Pemirsa, Wakapolres Badung, Kompol Taufan Rizaldi, memberi perhatian khusus mengatasi permasalahan kemacetan di beberapa titik rawan yang memang sulit dipecahkan. Titik macet tersebut ada di Canggu, Pererenan, dan Seminyak. Wakapolres Badung Kompol Taufan Rizaldi mengungkapkan untuk mengurangi kemacetan di titik rawan diantaranya di daerah Seminyak, Canggu, dan Pererenan, anggota personel Polres Badung selalu disiagakan dari pagi hingga sore hari untuk membantu melancarkan arus lalu lintas dan minimalisir tindak kriminalitas. Itu kita sudah sadari memang bulan ini kan sampai bulan depan sudah masuk libur sekolah. Tentunya Badung juga merupakan daerah destinasi wisata yang masih sampai sekarang menjadi idola lah, didatangi baik ke Canggu, daerah Seminyak, daerah Pererenan dan sebagainya. Untuk mengantisipasi rawan macet, rawan kriminal, kami dari Polres Badung sudah menempatkan dari sekarang personil ya di daerah-daerah rawan macet seperti di Canggu, Pererenan, di Bubenang. Setiap pagi dan sore hari kita sudah menempatkan personil untuk minimal kita membantu melancarkan masyarakat yang ingin berkunjung di wilayah Polres Badung. Juga kita sudah menempatkan personil. Kalau misalkan wisata laut, di situ sudah ada polaut berkoordinasi dengan masyarakat setempat, dengan pejalan, begitu juga Taufan Rizaldi menambahkan kemacetan di daerah Seminyak, Pererenan, dan Canggu
dikarenakan tingginya minat masyarakat berwisata di daerah ini, sehingga dari pagi hingga malam hari seringkali kendaraan menumpuk dan menuntut kecakapan anggota Polres Badung mengatur lalu lintas yang harus dibantu kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Agus Sudiatmika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Ratusan orang tua datangi Disdikpora Denpasar, pertanyakan sistem penerimaan murid baru SD. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Dijang selaku anggaran pengalian itu pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kota Denpasar. Mereka hendak menyampaikan keluhan dan mencari kejelasan mengenai sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SD. Orang tua murid mendatangi kantor Disdikpora Denpasar usai pengumuman hasil seleksi penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Sejumlah orang tua mempertanyakan mengapa anak mereka tidak diterima di sekolah negeri pilihan meskipun telah melakukan pendaftaran sesuai prosedur. Selain itu, ada orang tua yang datang karena terlambat mendaftarkan anaknya dan berharap masih ada solusi. Menanggapi situasi tersebut, Ketua SPMB Disdikpora Kota Denpasar Ngakan Made Samudra menjelaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang merujuk pada Permendikbud nomor 5 tahun 2025. Sistem seleksi di Denpasar berbasis pemetaan wilayah yaitu Banjar, Dusun, atau lingkungan terdekat dengan sekolah. Ia memaparkan semua siswa sudah ditempatkan di sekolah, hanya saja banyak yang merasa tidak sesuai dengan pilihan karena lokasi sekolah agak jauh dari rumah. Hal ini terjadi karena Banjar pendukung sekolah yang dituju sudah penuh, sehingga siswa dialihkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota. Ia menambahkan bahwa setiap sekolah negeri di Denpasar memiliki kuota maksimal sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan. Bila seluruh kuota telah terisi, sistem akan otomatis mengalihkan siswa ke sekolah lain yang masih tersedia. SPMB kita tetap langkah awal kita mengacu pada jenis. Nah, dalam jenis kan belum ada itu untuk perpindahan seperti itu. Kita tetap mengacu pada jenis untuk saat ini. Nanti menunggu kebijakan gimana kita. Tapi tetap mengacu pada jenis yang sudah kita terbitkan. Jadi gimana skemanya kita jadi karena proses pendaftaran untuk SD kan belum selesai ini. Sampai tanggal 1, tanggal 5 pendaftaran. Nah, ini kan ada beberapa karena pilihannya itu tidak sesuai, artinya dia pemetaan wilayahnya benar, tapi dia ingin ke sekolah lain karena dekat dengan rumahnya. Teman-teman tim kami sudah memberikan penjelasan supaya mudah-mudahan orang tua paham. Kita tetap bekerja sesuai jenis yang sudah kita sepakati bersama. Karena dalam proses untuk SD itu ada pemetaan wilayah didukung oleh Banjar.
atau lingkungan terdekat. Siswa itu mungkin orang tuanya tinggal di luar Banjar. Kita tetap mengacu ke pemetaan wilayahnya berdasarkan umur juga. Tidak tercampur misalnya, kita tetap memilih 3 sekolah, Bu. Dalam 3 sekolah mungkin dia tidak tercover di situ, akhirnya pindah ke tempat lain, tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Terkait kemungkinan pindah sekolah, Disdikpora Denpasar akan melakukan evaluasi setelah semua proses pendaftaran selesai. Jika masih terdapat kursi kosong, kemungkinan penyesuaian tempat belajar tetap terbuka. Pihak Disdikpora juga sedang mengkaji kemungkinan skema barter sekolah antar orang tua, namun tentu harus sesuai dengan kuota. Ini sih saya masih mau pengaduan, kan saya kan daftarnya di SD 2, nah sesuai domisili. Cuma kita kena lempar jauh ke SD 10. Nah ini masih masih mau ditanyain dulu. Kalau dari gini sih karena umurnya, tapi pas saya cek ternyata ada umur yang di bawahnya anak saya juga. Yang dapat sekolah. Yang masuk di SD 2, makanya mau ditanyain dulu kalau mungkin juga kelempar kan nggak terlalu jauh banget di Sanur. Ngakan juga menegaskan bahwa siswa dengan KK Denpasar tetap menjadi prioritas utama dalam penerimaan. Setelah seluruh siswa ber-KK Denpasar tertampung, baru kemudian kuota dibuka untuk siswa dari luar Denpasar dalam wilayah Bali dan selanjutnya dari luar Provinsi Bali. Pihaknya berharap masyarakat dapat memahami bahwa semua sekolah negeri di Denpasar memiliki kualitas yang sama dan memberikan pemahaman bahwa sekolah dimanapun di Denpasar memberikan pendidikan yang layak dan setara. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara yang sempat kandas beberapa tahun lalu, kini kembali mencuat dan menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Rencana ini pun mendapat tanggapan positif dari warga Bali yang berdomisili di luar Bali. Keberadaan bandara di Bali Utara diyakini menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Buleleng dan mengatasi ketimpangan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara. Rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara kini kembali mencuat dan menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak setelah 10 tahun terombang-ambing tanpa adanya kejelasan, kini seolah mendapat angin segar dan lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam kunjungan kerjanya di Bali beberapa waktu lalu. Sontak pernyataan Muhaimin tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Bali, khususnya warga Buleleng. Tidak hanya warga Bali, rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara juga mendapat respon positif dari warga Bali yang berdomisili di luar Bali. Ide Bagus Alit Wiratmaja salah satunya, tokoh Hindu Bali yang juga Ketua PHDI Provinsi Banten ini menilai pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara menjadi salah satu alternatif untuk membangun ekonomi yang berkeadilan di Bali. Menurutnya, ketimpangan ekonomi antara Bali Utara dan Selatan sudah terlalu jauh, sehingga harus ada langkah konkret yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Bali Utara. Namun begitu menurut Alit, pembangunan bandara di Bali Utara juga harus memperhatikan berbagai aspek, diantaranya aspek lingkungan, sosial dan budaya, serta tatanan kehidupan beragama di Bali yang notabene mayoritas beragama Hindu. Hal itu menurut Alit menjadi penting agar jangan sampai menjadi korban pembangunan yang berkedok investasi. Berdirinya bandara ini menurut saya adalah akan mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di Bali Utara. Itu yang utama dulu. Jadi pengembangan ekonomi, ketimpangan antara Bali Utara dan Bali Selatan ya, itu akan teratasi. Karena apa? Karena Bandara Ngurah Rai di selatan itu sudah overload, sehingga perlu ada alternatif di Bali Utara. Nah, sehingga walaupun dianggap bandara ini dekat juga dengan bandara di Banyuwangi, tapi tentu bagaimana pengaturan aviasinya di dalam tentuan penerbangan udara untuk mengatur jangan sampai yang dekat ini bagaimana sisi aspek keselamatan udaranya itu juga harus. Kedua, aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah
kemasyarakatan, juga berhubungan dengan lokasi, apakah di sana ada tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Tolong dalam pengembangan ini juga kaitan dengan budaya, jangan sampai juga tergerus. Jadi perubahan budaya, kebanyakan orang datang dari luar, jangan sampai mengubah budaya, agama, ya kan, tradisi, kegiatan-kegiatan budaya, tradisi, ritual umat Hindu yang mayoritas di Bali, ya termasuk Bali Utara, ini harus tetap ajak Hindu Nusantaranya harus tetap dijaga. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang berlokasi di Kabupaten Buleleng sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Muhaimin dalam kunjungan kerjanya ke Bali beberapa waktu lalu. Menurut Muhaimin, saat ini tahapannya tinggal mengurus proses di beberapa administrasi saja. Sementara itu, Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara, Ibu Panji Sakti, Erwanto Sadiatmoko Heri Wibowo menegaskan pihaknya optimis pembangunan fisik bandara akan dimulai tahun ini. Erwanto juga memastikan proyek ini berjalan tanpa menggunakan APBN. Dana sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah telah disiapkan melalui kerjasama investasi dengan perusahaan asal Cina. Diketahui pembangunan Bandara Bali Utara ini kini masuk dalam RPJMN 2025-2029. Restu Presiden sudah didapatkan, perangkat teknis sudah disiapkan. Kita akan terus berusaha secepat-cepatnya agar semua proses segera terwujud Bandara Internasional Bali Utara. Tahapannya sudah tinggal menunggu proses di beberapa administrasi. Tetap optimis dan tinggal tunggu waktu sedikit lagi. Confirm. Tahun ini harus dong. Tahun ini bahkan mungkin hitungan bulan lah. Juli Suharto dan Ketut Sumadiansyah melaporkan. Jantra Tradisi Bali, lomba pembuatan layangan bebean, angkat nilai warisan budaya dan filosofi kehidupan. Kami segera kembali dengan informasi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Pemirsa, suasana semarak dan penuh kreativitas mewarnai halaman Dinas Kebudayaan Provinsi Bali saat digelar lomba pembuatan layangan bebean sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jantra Tradisi Bali kelima. Kegiatan ini memasuki tahapan kedua, yakni penilaian final dari 5 besar finalis kategori remaja yang sebelumnya disaring melalui tahap seleksi awal. Pada tahap pertama, Dinas Kebudayaan telah melakukan seleksi ketat dengan menilai hasil pembuatan layangan dan mendokumentasikan proses penaikan layangan oleh para peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para finalis tidak hanya mahir dalam merakit layangan, tetapi juga memahami esensi dan filosofi di balik tradisi layangan Bali, khususnya jenis bebean yang menjadi ikon layang-layang tradisional Pulau Dewata.
Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit mengatakan bahwa penyelenggaraan lomba ini tidak semata-mata untuk mencari juara, tetapi lebih pada upaya pelestarian dan pewarisan pengetahuan tradisional kepada generasi muda. Melalui lomba ini, pihaknya ingin masyarakat, khususnya para remaja, memahami proses pembuatan layangan bebean secara utuh, mulai dari memilih bahan, penghitungan hari baik, hingga ukuran layangan yang sesuai pakem. Tujuannya, agar para undagi layangan atau perajin layangan dapat menularkan ilmu mereka kepada masyarakat luas. Lomba ini menghadirkan 2 juri berkompeten di bidangnya, yaitu Wayan Duduk dari Komunitas Pelangi Bali, serta Imade Rute dari Institut Seni Indonesia atau ISI Bali. Keduanya memberikan penilaian berdasarkan aspek teknis, estetika, dan pemahaman filosofi peserta terhadap layangan bebean. Untuk penilaian yang dilaksanakan oleh juri, satu dari segi ukuran, kemudian dari segi warna. Jadi warna itu kita mengambil warna Bali. Jadi warna Bali itu ada diambil dari perpaduan warna putih, merah, kuning, dan juga hitam. Jadi bagaimana undagi itu bisa membuat suatu layangan yang bagus dengan mengambil dari variasi warna dasar 4 itu. Nah, kemudian juga bagaimana layang-layang yang dibuat itu sesuai dia antara panjang dan lebar. Nah, kemudian juga bentuknya bagus, sesuai dengan ketentuan ukuran layangan itu, sehingga nanti layang-layang itu kalau diterbangkan dia akan menjadi bagus sesuai dengan pakem layangan Bali itu, baik itu buangannya, kemudian juga timbangannya, dan potongan dari dari layangan dimaksud. Lebih jauh, Ide Bagus Alit menekankan bahwa layangan-layangan tradisional Bali bukan sekadar permainan, melainkan syarat akan nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong, keharmonisan, dan saling menghormati. Seperti layangan yang hanya bisa terbang dengan baik saat ada keseimbangan dan hembusan angin yang pas. Begitu juga kehidupan sosial masyarakat Bali harus selaras dengan alam dan lingkungan sekitar. Melalui lomba ini, Dinas Kebudayaan berharap semangat kebersamaan dalam membuat dan menerbangkan layangan dapat terus dijaga dan diwariskan, sehingga layang-layang Bali tetap hidup dan bermakna dalam kehidupan masyarakat di tengah arus modernisasi yang semakin deras. Hendra, Bali TV. Pemirsa, tari joget pingitan merupakan warisan kesenian Bali yang berkembang pada zaman kerajaan. Pada tarian ini ada bagian yang dilarang atau dipingit, yakni pengibing hanya boleh menari untuk mengimbangi gerak tari penarinya tanpa menyentuh penari itu sendiri. Tari ini berhasil memukau dan menghibur penonton pada Pesta Kesenian Bali ke-47 di kalangan Ratna Kande Art Center Denpasar kemarin malam. Yayasan Seni Tari Pusaka Sakti Banjar Pekandelan Sukawati Gianyar tampil menghibur penonton dengan tari joget pingitan yang merupakan sebuah tarian yang pada zaman dulu hanya diperuntukkan atau dipentaskan di hadapan raja-raja di Bali. Joget pingitan merupakan representasi dari bidadari yang turun ke bumi. Dalam pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan tingklik bambu yang berlaras pelog, yaitu gandrangan. Tarian ini memiliki bagian-bagian yang dilarang atau dipingit, di mana pengibing hanya bisa menari untuk dapat mengimbangi gerak tari yang ditimbulkan oleh penari joget dan tidak boleh menyentuh penari itu sendiri. Dalam perjalanannya, joget pingitan telah menyebar di wilayah Gianyar, khususnya di Kecamatan Sukawati seperti Pakuwudan, Tegenungan, dan Batuan, di mana salah satu seniman yang menjadi ikon dari tari joget pingitan yaitu almarhum Niketut Cenik.
Repertoire yang bisa dijadikan suatu lakon dari joget pingit ini adalah cerita penyalonarangan. Tari Bapang Gede menjadi gerakan dasar khas pada sajian tari joget pingitan dibalut kisah calonarang. Selain tarian sisye, matah gede, rarung, pandung, rangde, dan tarian barong juga menjadi bagian dari tari joget pingitan. Dewi Suarini, Bali TV. Sementara itu pemirsa, Gong Kebiar Wanita Kabupaten Kelungkung dan Duta Gong Kebiar Wanita Kota Denpasar saling berhadapan menunjukkan kreasinya kemarin malam di panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Sekegong dan tari yang melibatkan sebagian besar generasi muda ini disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Kelungkung diwakili Sekegong Kebiar Wanita Tunjung Mekar, Desa Besang Kangin, Kecamatan Kelungkung yang menempati sisi utara. Sekegong Semara Budaya Banjar Badaksari, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar, menempati sisi selatan panggung terbuka Arde Chandra. Duta Bumi Serombotan, penampilan perdana membawakan tabuh telu kreasi petinggar yang bermakna jelas atau terang. Garapan tersebut menggambarkan kerajaan Gel-Gel pernah diserang musuh. Lewat bantuan kerajaan lain, akhirnya kerajaan Gel-Gel bisa direbut kembali. Raja Gel-Gel Ide Dalem Waturenggong lalu memutuskan memindahkan istana di Semarajaya atau saat ini dikenal dengan Kota Kelungkung. Pada penampilan kedua, Sekegong Tunjung Mekar menampilkan tari kreasi berjudul Somye Samane. Sebagai persembahan terakhir, Sekegong Tunjung Mekar menyuguhkan garapan Sandia Gita berjudul Urap Sari, menggambarkan keberagaman seni di bumi Semarapura. Kami mencoba menunjukkan ciri khas kami yang ada di Kelungkung, ya, dari salah satu sesuai dengan tema yang sekarang. Yang pertama ada petinggar itu berartinya terang, istilah terang. Dan yang dimana karya ini menitikberatkan pada dulu munculnya tempat yang terang itu yang dijadikan sebagai kerajaan Kelungkung. Terus yang kedua, Somye Samane ini kami mencoba mengambil dari cerita tentang menetralisir alam. Pada kesempatan ini dari pementasan Sekegong Kebiar Wanita Kabupaten Kelungkung 2025 ini, jadi Urap Sari Nike adalah bagaimana dia menganalogikan Kelungkung sebagai bumi serombotan yang beraneka ragam rasa berada di Kelungkung yang kami satukan menjadi dalam satu wadah. Jadi terciptalah karya Sandia Gita Urap Sari Nike. Sementara itu, Sekegong Semara Budaya Banjar Badaksari Desa Sumertekelot Duta Kota Denpasar membawakan tabuh telu pepanggulan berjudul Semara Muni. Pada penampilan kedua, Sekegong Semara Budaya menghadirkan tari kreasi berjudul Wiranjaya. Tari Wiranjaya merupakan tari kekebiaran yang menggambarkan kehebatan dari Panca Pandawa. Sebagai persembahan terakhir, Sekegong Semara Budaya menyuguhkan garapan Sandia Gita berjudul Suwakwara, air sebagai sumber kehidupan yang memberikan kesejahteraan bagi warganya. Ya, mungkin istimewanya penampilan Semara Budaya Duta Denpasar ini karena pemainnya pada umumnya semuanya baru. Jadi mereka adalah regenerasi sebetulnya. Jadi walaupun mereka generasi baru, tapi secara teknis kami sangat bangga dan senang melihat kemampuan mereka. Duta-duta tersebut mendapat apresiasi dari penonton, bahkan mereka selalu dielu-elukan. Apalagi ajang Gong Kebiar selalu dinanti-nanti pecinta seni di Bali. Tak hanya Gong Kebiar dewasa, Gong Kebiar wanita ini juga bergengsi membawa nama kabupaten kota masing-masing.
Utsawa atau Parade Gong Kebiar Wanita ini bertambah meriah karena disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Kelungkung Imade Satria. Indrawan, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan seniman drama Gong Lawas siap pentas di PKB. Saksikan Utsawa Parade Gong Kebiar Anak-anak Jembrana Karangasem, Selasa, 1 Juli 2025, pukul 20 WITA, live di Bali TV. Pemirsa, persiapan pementasan drama Gong Lawas pada Pesta Kesenian Bali ke-47 mulai dimatangkan. Sebanyak 23 pemain dan 28 penabuh mematangkan semua adegan yang mengambil cerita berjudul Sanan Tuak. Sebelumnya sudah dilaksanakan latihan terpisah dari para pemain dan penabuh drama Gong Lawas. Kali ini, bertempat di Sekretariat Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas, seluruh pemain dan penabuh berkumpul untuk mematangkan adegan cerita yang berjudul Sanan Tuak. Gladi ini turut disaksikan oleh tim kurator, yang sekaligus memberikan arahan dan masukan apabila ada revisi dalam jalannya cerita. Ketua Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas, Anak Agung Gede Oka Aryana mengajak semua pihak untuk ikut menyukseskan Pesta Kesenian Bali 2025, sehingga seni budaya Bali tetap ajek, termasuk juga seni drama gong agar senantiasa dilestarikan. Nah, sio sering punika titiang taler yang galah kari mangkin banget mapinunas sering masyarakat semeton sarang sami, titiang nonas doa restu para semeton sarang sami, sahe taler yang wentan galah ngiring rawokan ring Arda Chandra Center hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 megenah ring panggung terbuka Arda Chandra Center Denpasar. Iring sarang-sarang sukseskan Pesta Kesenian Bali 2025 puniki dumugi seni budaya Bali sadaya diluhung puniki sida ajak mustikanipun ring titiang ring paguyuban drama Gong Lawas puniki mampaidep mangde seni drama Gong Lawas puniki seni drama gong puniki sida ajak kapungkur wekas sapunika. Ieu tadi punika atur titiang talar titiang lunas gangreun Sampura menawi teu sajeroning wau enten latih titiang puniki wenten sanen enten manut sampun talar dikasih pengarahan sareng kurator dumugi adakan titiang pegelaran titiang jagi rawuh puniki sida memargi antar becik sukses sapunika. Sementara itu, Profesor Iwayan Dibia selaku kurator PKB menyebutkan ada sejumlah catatan dari jalan cerita drama Gong Lawas ini. Menurutnya, jalan cerita yang berjudul Sanan Tua ini mesti diperpadat sehingga mencapai durasi maksimal 3 jam. Improvisasi pemain ada batasnya,
agar bisa selalu memenuhi persyaratan saat pementasan di PKB maupun di desa-desa. Drama keseluruhan peniki perlu diperpadat untuk mencapai waktu 3 jam. Ini tantangan bagi kita, bagi para pemain sami, menapi caranya supaya waktu 3 jam mereka bisa dicapai. Tapi maunya sebenarnya kita ingin mendidik. Improvisasi dari para seniman mereka ada batasnya, supaya pertunjukan mereka bisa selalu memenuhi persyaratan yang dilakukan, baik itu nanti di desa maupun di festival seperti Pesta Senen Bali. Andika, Bali TV. Menjalin solidaritas antar kerama adat dalam menjalankan fitriyatnya sangatlah penting. Hal tersebut dapat meringankan biaya dan menjaga kekompakan antar warga. Hal inilah yang dilakukan oleh Krama Pratisentan Sira Arya Gajah Para Manggis Karangasem. Menjaga kekompakan antar warga dan kerama dadia sangatlah penting dalam menjalankan upacara fitriyatnya. Hal tersebut dapat meringankan beban dan menghemat biaya upacara. Kekompakan antar dadia bisa ditemui di Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, yaitu Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas. Dinyatakan, di era saat ini menjaga warisan budaya leluhur sangatlah penting. Salah satunya dengan menjaga kekompakan dan solidaritas antar kerama dalam menjalankan fitriyatnya yang merupakan momentum dalam mempererat tali persaudaraan. Dinyatakan pula di dalam pesemetonan, kerjasama dan gotong royong sangatlah penting dalam rangka meringankan beban. Ini adalah momentum luar biasa. Dumugi apa yang sedang dilaksanakan oleh Semeton Titiang Sira Arya Gajah Para menjadi dan diketutularkan di seluruh daerah yang ada di Provinsi Bali. Satu, ini adalah momentum untuk meringankan beban masyarakat. Dan yang kedua yang paling luar biasa adalah bagaimana Nincepang Pasemetuan Pesikian bergotong royong dalam mengawal suka duka kita kawal bersama. Ini sebagai bukti nyata, inspirasi dari pesemetonan bahwa di dalam segala sesuatu harus mengutamakan kerjasama, gotong royong, sehingga apa yang menjadi berat di dalam pesemetonan itu menjadi ringan ketika dilaksanakan. Warga menyatakan, upacara fitriyatnya ini merupakan rangkaian ngaben massal yang diikuti secara gotong royong oleh 6 dadia. Tujuannya yaitu untuk meringankan biaya yang jika dilaksanakan sendiri biayanya jauh lebih mahal. Ini adalah untuk meringankan beban kerama dadia, beban pasemeronan, dan efisien waktu, tenaga, dan gotong royong. Sistem gotong royong ini artinya semangatnya dengan spirit bakti Satiwirang. Kami bisa melaksanakan upacara ngaben ini bersama-sama dengan 6 dadia ini. Astungkaro, kegiatan ini dilakukan oleh semua warga Pasemeronan walaupun tidak punya sawo itu ikut bergotong royong melaksanakan pelaksanaan upacara ngaben ini. Pemirsa, upacara agama tidak akan terasa berat jika dilaksanakan secara gotong royong. Untuk itu, solidaritas harus tetap dijaga. Desak Aryani, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47, Rabu 2 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.